Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Kembali pada peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Kami semua berkumpul ya Tuhan. Mengenang Engkau naik ke sorga. Dan kemudian Roh Kudus turun. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapan dengan urapan dari surga. Sehingga kami hari ini diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini adalah ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Kalau saya melihat ini, saya sangat berterima kasih. Pemerintah Indonesia menetapkan hari ini adalah hari libur. Sehingga yang beragama Kristen bisa beribadah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Untuk itu kita seharusnya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Tetapi ironis ya, justru beberapa saudara kita orang Kristen kurang menghargai saudara. Mereka tidak beribadah, tapi justru berlibur. Mereka jalan-jalan ke mall atau ke Lembang atau ke Pangandaran. Karena mereka ini hari libur. Mereka lupa bahwa pemerintah Indonesia memberikan hari libur itu supaya agar kita orang Kristen bisa memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Ingat, hari ini hari libur supaya apa? Supaya umat Kristen bisa beribadah. Bisa memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tanpa diberikan hari libur, maka kita tidak bisa merayakannya. Ya, kita berterima kasih. Itulah sebabnya kita juga harus berdoa untuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Ya. Kembali saudara, kita akan membaca Kisah Para Rasul 1:8-11. Saya akan membacanya untuk saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada para muridnya, "Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem." Maksudnya karena mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakannya, terangkatlah Yesus, disaksikan pandangan mereka. Jadi Yesus terangkat ke sorga secara perlahan-lahan, saudara. Enggak tiba-tiba bus aja hilang, saudara. Seketika hilang, enggak, saudara. Dia naik perlahan-lahan dan semua orang menyaksikannya. Kemudian awan menutup pandangan mereka dan Yesus tidak tampak lagi. Mereka, yaitu murid-murid Yesus, menatap terus ke langit. Meskipun Yesus sudah tidak kelihatan, saudara. Dia tetap menatap. Sebenarnya mereka tidak siap ditinggalkan Yesus. Sebenarnya mereka merasa berat ditinggalkan Yesus. Sampai akhirnya dua malaikat datang menegur mereka. "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus sudah gak kelihatan juga tetap aja dia lihat ke langit, saudara."
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dikatakan gitu. Jadi seperti Yesus terangkat ke sorga secara perlahan-lahan dan semua orang menyaksikannya. Demikian juga dengan cara yang sama. Yesus akan turun dari sorga menuju bumi. Dan kita akan melihat waktu turunnya secara perlahan-lahan. Seperti cara Yesus naik, demikian juga cara Yesus turun. Mereka, murid-muridnya merasa mereka belum siap untuk ditinggalkan. Sehingga mereka tidak memperhatikan kata-kata Yesus. Mereka lupa kata-kata Yesus bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya tinggal di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka menikmati menjadi murid Yesus. Mereka menikmati mengikuti Yesus. Karena bersama Yesus hidup mereka begitu tentram, begitu aman, begitu tenang. Karena bersama Yesus hidup mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Apa yang kurang, saudara? Bagaimana mungkin mereka kekurangan? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi cukup untuk ribuan orang. Mana mungkin, saudara? Cuma 5 roti. Dan ikannya juga 2, tapi cukup. Karena pada waktu dipecahkan, roti itu nggak ada habis-habisnya. Waktu ikan dipecahkan, tidak ada habis-habisnya. Malah sisanya 12 bakul. Mereka juga melihat orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang sakit kusta yang menjijikkan kulitnya menjadi bersih seperti kulit bayi. Bahkan orang mati dibangkitkan. Kuasanya benar-benar tidak terbatas. Itulah sebabnya mereka tidak mau dan tidak siap untuk ditinggalkan. Itulah sebabnya meskipun sudah tidak kelihatan, dia tetap lihat terang. Dia nggak rela sebenarnya. Dia sebenarnya tidak mau ditinggalkan. Bersama dengan Yesus di dunia, hidup menjadi penuh kedamaian, keadilan, dan berkelimpahan. Saudara. Kapan murid Yesus kelaparan selama dia bersama dengan Yesus? Mereka lupa akan perkataan Yesus, bukan kerajaan di dunia. Bukan kerajaan di bumi yang harus jadi fokus kamu. Tapi fokuslah kepada kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Bukan hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohanilah yang seharusnya yang menjadi fokus mereka. Tapi sementara Roh Kudus belum turun, fokus mereka adalah apa? Kecukupan jasmaninya. Bukankah sekarang juga kita seperti murid Yesus saat itu? Kita juga sama. Terus berdoa merindukan Indonesia menjadi makmur. Indonesia yang adil, Indonesia yang aman. Hidup tentram di Indonesia. Sebenarnya kerajaan dunia yang kita doakan. Betul? Kerajaan dunia yang kita doakan. Sebenarnya kerajaan dunia lah yang kita rindukan. Bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan sorga. Saudara ingat doa Bapa kami? Yesus mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu. Tapi yang kita doakan, datanglah kerajaan dunia. Yang aman di dunia. Yang adil, yang tentram di dunia. Sehingga kita betah, saudara. Hidup kita tentram di dunia. Alkitab begitu jelas mengatakan pada akhir zaman kasih di antara manusia sudah tawar. Kejahatan di mana-mana, hubungan orang tua dan anak-anak tidak harmonis. Manusia menjadi egois. Itu udah nubuatan, saudara. Justru kita berdoa untuk supaya kita jadi garam dan terang dunia. Buat sekitar kita. Bukan merubah dunia menjadi makmur, menjadi tenang. Disertai juga banyak bencana alam, banjir di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, perang di mana-mana. Kita tahu saudara kalau di koran, Rusia dan Ukraina, perang di Gaza, perang Israel melawan Hamas, Israel melawan Iran. Bukankah itu sudah dinubuatkan? Bukankah itu sudah dipastikan akan terjadi menurut Alkitab? Semua itu kita saksikan sekarang. Lewat televisi, lewat surat kabar, lewat internet. Sekarang nubuat sudah mulai digenapi. Sudah digenapi. Hal itu harus terjadi, saudara. Tapi kita berdoa supaya dunia itu aman. Saat itu mereka, murid Yesus tidak siap menderita sebagai saksi Kristus.
Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka berubah. Saudara. Mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi orang yang lahir baru. Jadi baru, saudara. Beda sama yang sebelumnya. Berani dan siap mati untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai orang Kristen sejati, kita pun sebenarnya harus siap menderita untuk Kristus. Siap, saudara. Bukan kita pengen menderita, tapi harus siap menderita untuk Kristus. Memang di dunia ini banyak ketidakadilan, banyak tipu daya, tapi jangan takut. Kristus telah mengalahkan dunia. Saya ingat, saudara, dulu waktu saya kecil ada lagu Kristen atau lagu Pantekosta. Itu kata-kata saya ingat, kenapa disebut Pantekosta? Ya, Pantekosta tidak ada artinya, saudara. Kalau Pentakosta ada artinya. Ya, tapi kita selalu bilang Pantekosta, mestinya Pentakosta, ya. Yang dulu sering dinyanyikan tetapi sekarang tidak pernah dinyanyikan lagi, saudara. Orang Kristen sekarang tidak suka menyanyikannya. Enggak suka, saudara. Lagu itu berkata, biar susah di sini, biar susah di dunia, tapi senang nanti di sana. Senang di sorga. Lagu ini sebenarnya asalnya dari Amerika, saudara. Sangat populer pada zaman perbudakan di Amerika. Terutama di kalangan orang kulit hitam. Atau dulu sih bukan orang kulit hitam, disebutnya orang negro, saudara, ya. Orang kulit hitam. Pada upacara pemakaman, mereka orang kulit hitam selalu gak nyanyi itu. Mereka orang kulit hitam selalu menyanyikan pujian ini, lagu penghiburan dan juga lagu pengharapan bagi mereka yang hidup menderita sebagai budak waktu zaman perbudakan di Amerika. Mereka merindukan surga di mana tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi kerja keras. Tidak lagi ada air mata, saudara. Bukankah demikian juga kehidupan para rasul? Yang menurut mereka penderitaan di dunia tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan atau mahkota yang mereka terima di sorga. Tapi nanti mereka akan dapat mahkota. Kemuliaan di sorga. Fokus kebahagiaan dan sukacita mereka bukan di dunia, saudara. Ingat, kita itu warga kerajaan sorga, bukan warga kerajaan dunia. Fokus kebahagiaan dan sukacita mereka bukan di dunia, tapi nanti di sorga. Di dunia mereka berjuang mengabarkan Injil. Bukan merindukan hidup senang dan tentram di dunia, saudara. Bukan. Waktu saya tanyakan kepada seorang hamba Tuhan, saudara. Mengapa pujian itu tidak pernah lagi dinyanyikan? Sambil tersenyum, saudara. Saya lihat senyumnya kayak senyum sini, saudara. Beliau berkata, jawabnya gampang, Lukas, katanya. Simple. Karena setiap orang ingin senang di sana, di sorga ingin senang. Tapi juga ingin senang di mana? Di sini, di dunia. Ingin hidup tentram. Mereka berusaha untuk menghindar dari apa yang namanya penderitaan. Yang mereka rindukan adalah ketentraman. Tidak mau ada problem, tidak mau ada masalah di sepanjang hidupnya. Saya pikir, saudara, dan saya yakin kerinduan mereka benar-benar tidak alkitabiah. Orang yang berkata pengen senang di sana, senang di sini, menurut saya itu tidak alkitabiah. Tidak sesuai Alkitab. Jelas-jelas Alkitab sendiri berkata di dunia kita harus siap menderita karena namanya, karena nama Yesus. Di dunia kita harus memikul kita harus memikul salib, kita harus menjadi saksi Kristus. Pokoknya kita harus siap untuk menderita. Bukan kita cari penderitaan, saudara. Tapi harus siap menderita. Dan ingat, saudara, waktu tanah dikutuk, tanah dan bumi sudah terkutuk karena dosa Adam dan Hawa. Semak duri dan rumput duri juga ilalang akan tumbuh tanpa ditanam. Belum lagi hama penyakit tanaman yang menyerang. Sehingga dengan berpeluh, dengan banyak masalah, barulah petani bisa menikmati hasil tanahnya. Alkitab sudah berkata demikian, saudara. Tapi kita doakan supaya dunia menjadi aman dan tentram. Coba saudara pikir. Bukankah itu tidak alkitabiah? Anggap saja ada beberapa orang yang hidupnya senang di dunia. Anggap saja hidupnya tidak ada masalah, tidak pernah menderita. Orang demikian bagaimana mungkin mereka merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Mereka terlalu betah di dunia sampai gak ingat dan tidak mau Yesus datang untuk kedua kali. Di sini sudah senang.
Mereka sudah terlanjur betah hidup di dunia. Bagaimana mungkin mereka rindu pulang ke rumah Bapa? Enggak. Enggak ada yang rindu, saudara. Udah senang di dunia. Bagi orang yang merindukan Yesus, tinggal di dunia meskipun banyak masalah. Hal itu hanya untuk sementara. Persis seperti tinggal di kemah. Suatu saat kemah itu dibongkar. Kemah itu kehidupan tubuh kita, saudara. Artinya kita meninggal. Dan mereka sudah siap pulang ke rumah Bapa di sorga. Di mana tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi masalah. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Dan sukacita surgawi selamanya, saudara. Selamanya. Kembali lagi ke murid-murid Yesus. Yesus tahu setiap ia berkata bahwa ia harus kembali ke rumah Bapa, murid-muridnya langsung berduka. Karena murid-muridnya tidak mau ditinggalkan. Saat itu mereka murid-murid Yesus tidak siap menderita sebagai saksi Kristus. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka tidak takut lagi akan penderitaan. Mereka menjadi orang yang berani, bahkan siap untuk mati kapanpun juga. Siap menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang merubah hidup muridnya pada waktu penghibur itu turun. Turun ya. Yesus merasakan kesedihan murid-muridnya. Yesus tahu kesedihan murid-muridnya. Pada waktu ia mengatakan ia harus pergi meninggalkan mereka, ia melihat kesedihan, ketakutan dan kekecewaan bagi wajah mereka. Mereka merasa ditinggalkan, sedang keadaan begitu bahaya. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala yang ganas, yang akan segera mencabik-cabik domba itu. Mereka menyadari orang-orang Yahudi itu membenci Yesus. Ahli Farisi semua membenci Yesus. Secara otomatis dia juga akan membenci murid-murid Yesus. Secara otomatis mereka juga akan membenci pengikut Yesus. Seperti dia benci Yesus, dia juga akan benci seluruh pengikut Yesus. Orang-orang Yahudi itu, saudara, merasa bangga, saudara. Dikatakan di firman Tuhan, orang-orang Yahudi itu merasa bangga kalau dapat membunuh pengikut-pengikut Yesus. Dia begitu bangga kalau dia membunuh murid Yesus. Bahkan mereka merasa berbakti kepada Allah. Mereka akan dapat pahala besar dari Allah. Yesus berkata, karena orang-orang itu yang membenci Yesus tidak mengenal Bapa. Dan tidak juga mengenal aku. Tapi jangan kamu takut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak akan membuat kamu menjadi yatim piatu. Kemanapun engkau pergi. Dia, Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu selalu menyertaimu. Sekali lagi, janganlah engkau takut. Engkau tidak akan pernah sendirian. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya daripada Yesus. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan apa yang terjadi pada waktu penghibur itu turun kepada mereka. Ketika mereka sedang menunggu kedatangannya di atas loteng di Yerusalem. Penghibur itu yaitu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus atau roh kebenaran itu. Kebenaran itu membebaskan, memerdekakan mereka dari segala ikatan ketakutan. Mereka udah gak takut lagi, saudara. Kemerdekaan. Ya, kebenaran memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala ketakutan. Bahkan mereka tidak takut mati lagi. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran.
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kita. Rasul Petrus berkhotbah pada saat itu dengan penuh keberanian. Hatinya berkobar-kobar dipenuhi Roh Kudus. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Semua murid-murid Yesus berubah. Dari murid-murid yang ketakutan menjadi murid-murid yang penuh keberanian. Sekarang kita semua mengerti mengapa Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu apabila aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan akibatnya begitu hebat kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua. Pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berubah. Mereka tidak takut lagi akan penganiayaan. Mereka tidak takut lagi akan penderitaan. Mereka tidak peduli lagi dengan yang disebut kematian. Mereka tidak peduli. Hidup mereka berubah total. Waktu Yesus sebagai manusia ada di dunia, Yesus dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah bukan manusia. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Misalnya kalau Yesus ada di Palestina, sudah tentu dia tidak ada di Indonesia. Saudara. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh kebenaran itu ada di Palestina. Tetapi saat itu juga ada di Indonesia. Ia ada di mana saja. Bahkan ia ada di hati kita. Artinya ia selalu menyertai kita. Orang percaya dimanapun kita berada. Jadi lebih berguna bagi kamu. Yesus sebagai manusia terbatas. Tapi Roh Kudus, dia bukan manusia. Dia Allah sendiri yang tidak terbatas. Itulah sebabnya Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bukankah Roh Kudus itu adalah roh kebenaran? Maka dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yesus tahu kita tidak mengetahui kebenaran. Kita tidak mengetahui kebenaran atau tahu sedikit. Yang sesungguhnya terlebih seluruh kebenaran jelas kita tidak tahu. Saudara. Seringkali yang kita ketahui kebenaran itu hanyalah sekedar fakta. Kebenaran itu fakta bahwa Yesus mati di kayu salib. Benar saudara, fakta. Menebus dosa kita. Fakta, ia mati dan dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari kubur, banyak saksinya. Fakta. Mengalahkan kematian atau maut, dia bangkit ke. Itulah fakta, itulah kenyataan, itulah kebenarannya. Hanya itu, saudara. Tapi kebenaran bukan hanya sekedar fakta. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam hidup kelimpahan. Siapa itu pencuri? Saudara? Pencuri itu adalah si jahat, si iblis yang datang untuk memutar balikan kebenaran. Membunuh dan membinasakan kita orang percaya. Kita tahu si jahat itu adalah pendusta, pembohong besar. Yang memutar balikan kebenaran. Seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan mereka terbujuk. Adam dan Hawa terbujuk oleh tipu daya si iblis. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan diusir dari Taman Eden. Jadi begitu pentingnya keberadaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita pasti akan dikelabui. Tanpa Roh Kudus kita pasti akan ketipu oleh si iblis. Mengapa seseorang dapat mudah ditipu, saudara? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau kita tahu yang benar itu kita nggak mudah tertipu, saudara. Karena kita tidak tahu seluruh kebenaran. Dengan mudah si iblis bisa menipu kita. Saudara tahu apa yang disebut kerajaan sorga. Kita sering bicara tentang kerajaan sorga. Secara gampangnya, saudara. Saudara tahu apa yang disebut kerajaan sorga? Saudara tahu hidup dalam kerajaan sorga itu apa? Kerajaan sorga itu bukan hal-hal yang lain. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal dikatakan oleh itu. Hanya 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerajaan sorga,
kebenaran tahu, damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal jasmani, bukan. Kerajaan hanya adalah 3. Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang disebut kerajaan sorga. Sekali lagi, kerajaan sorga itu bukan urusan jasmani. Bukan urusan kenikmatan hidup di dunia. Perhatikan hal ini, saudara. Dikatakan kerajaan sorga itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisahkan. Merupakan suatu kesatuan. Coba saudara pikirkan atau saudara renungkan. Tanpa kebenaran Anda tidak akan dapat merasakan damai sejahtera. Betul enggak? Mungkin enggak orang yang melakukan kebohongan, orang yang berdusta, orang yang menipu bisa damai? Enggak mungkin, saudara. Tanpa kebenaran Anda tidak akan dapat merasakan damai sejahtera. Kebohongan atau segala sesuatu yang tidak benar tidak mungkin membuat Anda damai sejahtera. Tidak mungkin. Hanya kebenaran yang membuat Anda damai sejahtera. Dan selanjutnya, tanpa damai sejahtera Anda tidak mungkin mengalami sukacita. Mungkin saudara Anda bisa sukacita, tapi hati Anda tidak damai. Tanpa damai sejahtera Anda tidak mungkin mengalami sukacita. Bagaimana mungkin Anda bersukacita kalau hati tidak damai sejahtera? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi dasarnya adalah kebenaran. Kebenaranlah hal yang mendasar. Kebenaranlah hal yang terutama untuk kita mengalami damai sejahtera dan kemudian sukacita. Banyak orang Kristen mengaku telah menjadi Kristen, tapi tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita. Saudara tahu mengapa? Orang yang begitu mengaku Kristen tapi tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita. Mengapa, saudara? Karena kebenaran belum masuk ke dalam hidup mereka. Karena kebenaran belum masuk ke dalam hati mereka. Mana mungkin mereka damai sejahtera dan sukacita? Tanpa kebenaran ada dalam hati kita, tak mungkin ada damai sejahtera, dan tanpa damai sejahtera tidak mungkin pula sukacita dalam hidup kita. Anda tidak akan sampai pada damai sejahtera dan sukacita tanpa melalui kebenaran. Jadi urutannya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jangan dibalik, kebenaran dulu, itu hal yang utama. Saya harap saudara mengerti, memahami hal ini dengan jelas. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Jadi Roh Kudus adalah kunci untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itulah yang disebut hidup dalam kerajaan sorga. Itulah yang disebut hidup dalam kerajaan sorga. Hidup dalam kerajaan sorga membuat kita tidak terikat lagi dengan kehidupan duniawi. Mungkin kita bukan orang kaya. Mungkin kita hidup pas-pasan. Tapi damai sejahtera dan sukacita akan melingkupi hidup kita. Sekali lagi, itulah hidup dalam kerajaan sorga. Dalam kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita. Ingat saudara, kita adalah warga kerajaan sorga. Ingat saudara, kita adalah warga kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Hiduplah sesuai kewarganegaraan kita. Hiduplah sesuai sebagai kita adalah warga kerajaan sorga. Jangan hidup seperti kita warga kerajaan dunia. Dan hidup kita akan diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita. Karena kebenaran sudah ada di dalam hati kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga. Sekarang kami mengerti. Warga kerajaan surga tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Tidak akan terpengaruh apakah kita hidup bagaimanapun juga.
Tapi kebenaran sudah memenuhi di dalam hati kita. Dan lewat kebenaran kita akan menjadi damai sejahtera. Karena tidak mungkin kita damai sejahtera kalau kebenaran tidak ada dalam hati kita. Dan damai sejahtera akan menimbulkan sukacita. Karena tidak mungkin kita bersukacita kalau di dalam hidup kita tidak ada damai sejahtera. Biarlah kita hidup dalam kerajaan Allah dan kerajaan sorga, sehingga hidup kita tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Sekali lagi, biarlah pada peringatan kenaikan Yesus, kita disadarkan bahwa Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Yesus menyediakan tempat. Kita adalah warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, hiduplah seperti warga kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kau meterikan hidup kami dan menyadarkan kami bahwa kami semua adalah warga kerajaan sorga. Dan sama sekali bukan warga kerajaan dunia. Kami hidup di dunia, hanya kami mempunyai pengalaman duniawi. Tapi kami bukan warga negara dunia. Kami adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dan sekarang saya undang bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari siang ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.